Diperlihatkan Tyler sedang baku tembak dengan sekelompok tentara di atas jembatan yang dipenuhi dengan mobil yang terbakar. Kemudian cerita berpindah kepada kisah sebelum kejadian tadi. Seorang remaja yang bernama Opie baru saja pulang dari sekolah. Opie sempat ditegur oleh asisten ayahnya yang bernama Saju dikarenakan Opie pulang terlambat. Si Opie ini adalah anak orang kaya. Opie merasa bosan dengan kehidupan mewah yang mengekangnya. Dan pada malam itu, Opie menyelinap pergi ke sebuah klub untuk menemui temannya. Di sana ada wanita yang disukai Opie, tapi Opie tidak punya nyali untuk mendekatinya. Temannya pun mempunyai ide agar Opie bisa percaya diri untuk mendekati wanita itu. Dan di saat mereka sedang menghisap rokok di luar, tiba-tiba datang 2 orang polisi memergoki mereka. Entah kenapa polisi ini menembak teman Opie dan membawa Opie pergi. Lalu scene beralih ke penjara pusat Mumbai. Ayah Opie yang merupakan gembong narkoboy geram mengetahui kalau putranya diculik oleh rival abadinya. Ia meminta Saju untuk membawa putranya kembali, dan jika tidak, maka keluarga Saju yang akan menanggung akibatnya. Setelah itu, Saju memberitahukan situasi ini kepada sang istri. Saju merasa bingung karena semua aset Mahajan atau ayahnya Opie sudah dibekukan oleh NBC. Jadi mereka tidak mempunyai uang, dan untuk melawan si penculik dirinya butuh uang dan sebuah pasukan untuk melawan mereka. Akan tetapi, Saju mempunyai sebuah rencana gila demi melindungi keluarga kecilnya ini. Di tempat lain, seorang tentara bayaran sedang bersantai bersama teman-temannya. Ia didatangi oleh rekannya yang bernama Nick, dan si Nick ini membawa kabar kalau mereka mendapat proyek besar untuk menyelamatkan anak seorang gembong narkoba yang diculik oleh rivalnya. Operasinya ini akan dimulai pada Jumat sore. Dan untuk bukti yaitu si Opie masih hidup pada 6 jam yang lalu. Tanpa basa-basi, Tyler menyanggupi rencana ini. Nick sempat ragu karena resiko yang akan dihadapi sangat besar. Tapi apa boleh buat, Tyler membutuhkan uang dan ia mengambil resiko itu. Singkatnya, tim Tyler menerangkan orang yang menyewa mereka untuk menyelamatkan anak itu. Dan mereka juga menjelaskan siapa lawannya, yaitu Amir Asif yang merupakan Pablo Escobar-nya Dhaka. Tim Tyler menjelaskan rencananya dan operasi siap dijalankan. Singkat saja, Tyler sedang menunggu seseorang di pinggir jalan. Setelah ia mendapat perintah, Tyler digiring masuk ke dalam mobil pen oleh sekelompok orang. Lalu Tyler dibawa ke sebuah gedung dan ia dimintai uang tebusan. Tyler meminta mereka untuk menunjukkan buktinya. Mereka pun terus menggertak, tapi Tyler tetap tenang. Karena tidak ingin berbasa-basi lagi, para penculik menunjukkan kalau Opie masih hidup. Mereka juga menyuruh Tyler untuk memberitahukan pihak Opie untuk segera memberikan uangnya. Dan kalau tidak, mereka takkan segan untuk membunuh Opie. Di saat mereka sedang membawa Tyler pergi, tiba-tiba ada serangan yang menewaskan salah satu pengawal. Itu tandanya kalau operasi penyelamatan sudah dimulai. Lalu setelah melumpuhkan mereka berdua, Tyler kembali ke dalam dengan gesitnya. Tyler langsung membabat habis para penculik. Meski sempat kewalahan, untungnya Tyler bisa mengatasi mereka semua. Setelah itu, Tyler membawa Opie pergi. Di tempat lain, anak buah Amir sedang menginterogasi beberapa anak yang diduga sudah mencuri sesuatu dari Amir. Amir nampak terkesan dengan kecerdasan salah satu dari mereka yang bernama Farhad. Amir ingin menguji keberanian anak ini dengan memotong salah satu jari tangannya. Tiba-tiba seorang kolonel datang membawa info kalau Opie telah hilang. Dikarenakan kondisi ini, Farhad beruntung tidak jadi memotong jarinya. Amir yang marah, ia pun meminta kolonel untuk menutup kota dan memblokade akses jalan. Kembali ke Tyler, ia mengganti pakaian dan bersiap untuk menuju ke titik penjemputan. Sementara itu di ruang kontrol, Nick sedang berharap-harap cemas. Tim Tyler yang lain sudah bersiap di perahu untuk menunggu dirinya. Mereka berdua mendengar ada suara alarm di ruang mesin menyala. Sementara Nick dan yang lain kebingungan karena uang yang dijanjikan belum juga masuk ke dalam rekening mereka.
Tanpa diduga, ada serangan yang menewaskan tim penjemputan. Ketika Nick tidak bisa menghubungi mereka, ia memberitahukan Tyler bahwa ada yang tidak beres. Setelah mendapat info, Tyler langsung menyuruh Opie untuk tetap berada dekat dengannya. Kini para polisi sudah menemukan perahu mereka, dan ternyata orang yang menyerang tim Tyler adalah Saju. Tyler dan Opie kembali ke mobil. Mereka berusaha menghindari kejaran Saju dan para polisi. Opie meminta Tyler untuk menurunkannya di tepi jalan karena Saju berada di pihaknya. Akan tetapi Tyler merasa ada yang tidak beres dengan Saju dan para polisi. Sambil dikejar-kejar, Tyler terus dipandu oleh Nick. Mereka pun terjebak dan harus turun dari mobil. Sambil kucing-kucingan, Tyler melumpuhkan satu persatu Pak Pol yang berusaha menangkapnya. Tyler terus diburu dan ia berpindah dari gedung satu ke gedung yang lainnya. Ia pun berpapasan dengan Saju dan perkelahian di antara mereka terjadi. Kekuatan mereka seimbang dan untuk ronde pertama, Tyler dikalahkan oleh mobil yang tanpa sengaja menabraknya. Hal serupa pun terjadi kepada Saju. Kali ini adalah ulah Tyler. Lalu Tyler dan Opie kembali dikejar oleh Pak Pol. Untuk mengelabui mereka, Tyler dan Opie melompat dari mobil dan mobil itu terbalik hingga meledak. Singkat saja, malam harinya Amir dan Kolonel mengecek ke lokasi. Mereka tahu kalau Tyler dan Opie belum tewas. Di tempat lain, Tyler bersembunyi di sebuah tempat untuk beristirahat dan mengobati lukanya. Nick menghubungi Tyler. Ia memberikan info kalau Saju adalah mantan anggota pasukan khusus yang bekerja untuk ayahnya Opie. Selain itu, mereka telah dipermainkan karena uang yang telah disepakati tidak juga diberikan, dan juga beberapa anggota Tyler telah tewas. Nick akan menjemput Tyler di sebuah jembatan pada esok hari, dan Nick menyuruh Tyler untuk meninggalkan Opie karena operasi mereka sudah berantakan. Namun, Tyler tidak akan meninggalkan Opie, karena Opie adalah peluang baginya untuk mendapatkan uang. Opie yang mendengar percakapan ini, ia merasa dirinya bagaikan sebuah paket. Di sini Tyler menanyakan kebiasaan Opie yang selalu memainkan jarinya ketika sedang gelisah. Dan menurut Opie hal ini membantunya untuk menenangkan kegelisahannya. Di tempat lain, setelah mengobati lukanya, Saju menelepon sang istri. Saju memberitahukan jika dalam 12 jam ke depan istrinya tidak mendapatkan kabar darinya, maka pergi dan menghilanglah. Sementara itu, Tyler memulai perjalanan menuju ke titik penjemputan yang jaraknya lumayan jauh. Saat Tyler sedang membobol mobil, ada serangan dadakan dari para bocil. Mereka ini bawahannya dari Farhad. Dengan terpaksa, Tyler harus memberi mereka pelajaran karena telah melawan orang tua. Lalu helikopter patroli terlihat. Tyler dan Opie langsung bersembunyi ke dalam selokan. Karena merasa sudah terkepung, Tyler meminta Nick untuk menghubungi temannya yang bernama Gaspar. Nick sempat melarang untuk meminta bantuannya, tapi Tyler memaksa. Singkatnya, Gaspar datang ke sana. Tyler dan Opie dibawa ke rumahnya. Gaspar mengungkapkan kalau operasi penyelamatan tidak bisa dilakukan karena semua jalan kota sudah diblokade. Gaspar izin pergi sebentar untuk menemui istrinya dan ia menyuruh Tyler untuk beristirahat. Sementara itu di kediaman Amir, Farhad datang dengan membawa bingkisan jarinya. Ia juga mengatakan kalau ia hampir menangkap orang yang Amir cari, tapi Farhad kehilangannya. Si Farhad nampak marah kepada Tyler karena Tyler telah membuat Farhad nampak bodoh. Amir pun memberikan sedikit nasihat kepadanya, yang intinya akan selalu ada yang lebih hebat di atas orang hebat. Kembali ke Tyler, ia dan Opie berbincang tentang kehidupan mereka. Si Tyler ini sudah berkeluarga dan dikaruniai satu orang anak. Ia dan istrinya sudah berpisah dan untuk anaknya ia meninggal pada beberapa tahun yang lalu. Tepatnya di usia 6 tahun, ia menderita penyakit limfoma. Si Tyler ini selalu menjalankan misi di luar tugasnya, karena ia tidak sanggup melihat putranya sakit-sakitan. Tak berselang lama, Gaspar kembali.
Gaspar dan Tyler sedikit bersenda gurau, hingga obrolan mereka mengarah kepada Opie. Entah kenapa si Gaspar jadi berpikir kalau Opie lebih baik mati daripada harus hidup tersiksa di luar sana. Gaspar pun menanyakan berapa nilai atau harga untuk misi ini. Rupanya nilainya $10 juta. Tyler langsung curiga kepada Gaspar yang dimana ia telah menelepon seseorang. Mereka malah berkelahi memperebutkan Opie. Tyler yang sedang cedera ia kewalahan menghadapi Gaspar. Saat Tyler akan dibunuh, Opie menghampiri mereka sambil membawa pistol milik Gaspar. Tanpa segan, Opie pun menembak Gaspar hingga tewas. Setelah itu, Tyler menghubungi Saju untuk memintai bantuannya. Pagi harinya, Tyler dan Saju bertemu. Tyler memberikan Saju senjata. Saju pun memberitahukan kenapa ia melakukan ini dan Tyler memahaminya. Sekarang mereka sepakat untuk menyelamatkan Opie dan Tyler memberitahukan rencananya. Singkatnya, ketika tiba di perbatasan, banyak aparat yang sedang memblokade jalan. Untuk memancing perhatian mereka, Tyler bertindak seorang diri dengan menyerang mereka dari dalam gedung. Karena hal ini, Saju dan Opie bisa melewati penjagaan pertama, tapi untuk yang kedua, mereka harus berjalan kaki. Secara bersamaan, Nick dan anggotanya menuju ke titik penjemputan. Akhirnya, Saju dan Opie pun ketahuan. Dengan sigap, Saju melumpuhkan beberapa pakpol. Karena hal ini, baku tembak terjadi di dua tempat. Di sisi lain, Amir terus memantau kondisi di titik penjemputan. Ketika helikopter musuh datang, di saat itulah Saju terpojokan. Untungnya, Nick datang tepat waktu. Dengan segera, ia menjatuhkan helikopter itu. Meski digempur, Tyler bisa dengan mudah mengatasi musuhnya. Hingga Tyler semakin mendekati Saju. Sambil sempoyongan, Saju terus berusaha melawan. Untuk Opie, ia berusaha menjauh dari para pakpol yang mencarinya. Tiba-tiba, kepala Saju tertembak. Itu adalah ulah kolonel yang menembaknya dengan sniper. Dan ketika heli untuk menjemput mereka tiba, mereka terpaksa harus memutar karena si kolonel berhasil menembak salah satu pilotnya. Nick yang menyadarinya, ia langsung mencari posisi si kolonel. Sementara Tyler, ia juga tertembak. Begitupun si kolonel, posisinya sudah terdeteksi dan ia ditembak oleh Nick. Lalu scene kembali ke scene awal. Opie menghampiri Tyler yang sedang sekarat. Dan Tyler memberikan perintah kepada Opie untuk lari menuju ke heli. Dengan berat hati, Opie menuruti perintahnya. Tiba-tiba Farhad datang dan menembak Tyler. Si Farhad pun lari saat Nick menembakinya. Ketika Opie akan menghampiri Tyler, Nick mencegatnya dan Tyler seorang memberikan syarat agar mereka segera pergi. Lalu Tyler terjatuh ke dalam sungai. Sementara itu, Nick dan Opie segera pergi dari sana. Singkatnya, 8 bulan pun berlalu. Opie kembali menjalani kehidupannya seperti sedia kala. Dan untuk Amir, ia juga demikian. Ketika Amir sedang buang air kecil di sebuah tempat hiburan, Nick datang untuk membunuhnya. Lalu film pun selesai. Bijaklah dalam menyikapi sebuah peristiwa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.